Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, malam untuk Anda semuanya yang nantinya sudah kembali bersama kami dan akan menyaksikan perbincangan Parlemen Update di solusimedia.id untuk hari ini ya, masih dalam suasana ibadah bulan suci Ramadan. Di hari ini kita akan melaksanakan perbincangan Parlemen Update. Ini merupakan hal yang mungkin ditunggu-tunggu ya, karena sedang ada apakah di parlemen saat ini di tahun yang baru 2025 dengan pemerintahan yang baru yang tentunya dituntut untuk terus melakukan sinergi kerjasama kolaborasi antara legislatif dan eksekutif di era yang baru yang sedang trending era efisiensi ya. Nah, apakah efisiensi, langkah-langkah efisiensi yang juga mendapat dukungan dari parlemen saat ini, penyesuaian-penyesuaian seperti apa yang juga nantinya akan dibahas untuk menyesuaikan program-program dari eksekutif ataupun wali kota dan wakil wali kota baru periode 2025-2029. Bersama saya Silvana di Parlemen Update hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih dan tentunya sangat menghargai kesediaan waktu dari beliau ini yang selalu saja dengan sigap yang menjawab telepon kami dan undangan untuk sharing bersama kita di sini. Dan hari ini di edisi pertama Parlemen Update ini saya sudah bersama dengan salah satu unsur pimpinan DPRD Kota Makassar, yakni Wakil Ketua 2 yang sekaligus menjabat sebagai Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar. Anda pasti sudah tahu siapa lagi, langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Anwar Farok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ki Pak? Sehat, Alhamdulillah sehat ya? baik. Dan para pendengar, para pemirsa Iya, di siaran ini. iya, benar. Di solusimedia.id. Solusi Media.id. media. .id. Ya, semoga menjadi solusi ya untuk langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan. Solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan hal-hal yang menjadi kebutuhan mereka. Apalagi di bulan Ramadan ya. Oke, Pak Anwar, tadi saya sudah spill ya di awal perbincangan bahwa ini adalah tahun efisiensi ya. Kemudian tentunya breakdown efisiensi dari pemerintahan Presiden Prabowo itu juga sudah diturunkan ke daerah ya, dan bagaimana daerah menyikapi hal ini, kemudian seperti apa kolaborasi dukungan dari DPRD dari parlemen untuk upaya-upaya efisiensi yang dilakukan, yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintahan baru wali kota dan wakil wali kota baru ini, Pak Anwar. Apa saat ini yang sedang dibahas mungkin, atau di awal mungkin Pak Anwar bisa memberikan tanggapan dulu bahwa langkah efisiensi yang akan dilakukan ke depan itu mestinya seperti apa yang sedang dibahas. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Ana, Mbak Ana Pak. Mbak Ana Iya, Silvana Mbak iya Ana. Silvana. Ya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua, pagi, siang, sore, malam. Iya, benar. Saya pertama mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan bagi para pemirsa, para pendengar, dan yang menyaksikan siaran ini, karena inilah uh, salah satu tempat kita untuk bersosialisasi, Iya, bersilaturahim dengan masyarakat dan menyampaikan informasi-informasi terkait kedewanan dan aktivitas dari para anggota dewan terkait juga dengan pemerintahan. iya. Yang kedua, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait pertanyaan Mbak Ana tadi ini, Iya, ya pertama saya secara pribadi jika mendengar kata efisiensi ini agak apa ya namanya, agak miris atau miris atau iya, ter, tercekak gitu rasanya gitu, efisiensi, karena kita menyaksikan sendiri iya, di televisi, di media sosial, iya, kemudian juga di media-media televisi, radio. Nah,
banyak hal-hal yang terjadi yang mungkin kalau saya istilahkan offside untuk terkait efisiensi. Ya, Nah, kasus yang kemarin viral itu kan termasuk kasus PHK karyawan di TVRI, ya, ya. benar. Di RRI apa TVRI? RRI, RRI. RRI. Dan salah satu yang sempat viral gitu karena dia menyampaikan keluh kesahnya ke media, Ya, dan alhamdulillah tertanggapi oleh pemerintah pusat bahwa sebenarnya wujud efisiensi tidak seperti itu, ada hal lain yang perlu diefisienkan. Sama seperti sampai ke Kota Makassar, ya, gaung efisiensi juga sudah mulai, ya. dan kami di DPRD sudah juga mendengar arahan dari pemerintah pusat dalam ini presiden turun ke gubernur, dari gubernur turun kepada pemerintah wali kota Makassar yang saat ini Ya. sudah terdengar itu efisiensi sudah mulai ada, dan ada anggaran-anggaran yang pemerintah rasa itu tidak prioritas untuk dilakukan, maka akan dipangkas. Oke. Ini membuat kita ngeri, ngeri takut ya. Ya, Kan ya, begini, ya, Mbak Ana, ya, eh, budget ataupun biaya-biaya yang dibelanjakan ini kan sepenuhnya untuk mendukung masyarakat, untuk membantu masyarakat. benar. Nah, pastinya kalau ada pemangkasan, nah tapangkas tong itu juga eh, kebaikan-kebaikan yang akan dirasakan oleh masyarakat, ya. Misalnya dari sisi infrastruktur, ya. Kalau kita mau perbaikan jalan yang tadinya nilainya mungkin 100 juta, nah sekarang turun bisa jadi menjadi 50 juta. Nah, demikian juga dengan instrumen-instrumen lainnya, misalnya untuk kesehatan, Ya, kemudian untuk ya hal-hal yang menyangkut kepada kehidupan masyarakat banyak. Nah, ini yang membuat kita prihatin ataupun agak miris ya dengan keadaan situasi sekarang ini. Bukan berarti kita mencegah ataupun tidak setuju dengan program pemerintah yang saat ini, tetapi kami melihat di DPRD melihat bahwa masih banyak pos-pos lain, ya. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan dana agar masyarakat tidak terganggu dalam hal pelayanan ataupun fasilitas ataupun infrastruktur yang akan dirasakan oleh masyarakat itu. oke. Nah, seperti itu. Dan sejauh ini di pembahasan di mungkin secara terbatas dulu di secara internal di dewan ataupun di parlemen sendiri seperti apa Pak Anwar Farouk untuk menindaklanjuti hal ini? Ya, jadi saya sudah mendapatkan rilis bahwa ada sejumlah dana yang dipangkas dari anggaran yang seharusnya ada di DPRD Kota Makassar dalam hal ini terkait dengan kedewanan dan Ya, aktivitasnya. ya, Nah, kami melihat bahwa mudah-mudahan masih bisa kita negosiasikan dengan pemerintah, bicarakan dengan baik dengan pemerintah agar tidak terlalu banyak potongan-potongannya, uh, pemangkasan anggarannya. Demikian juga dengan dinas-dinas, ya, ya. Dengan dinas-dinas yang ada, karena tentunya semua dinas itu dengan lininya masing-masing, dengan spesifikasinya masing-masing, itu bergerak dan bekerja untuk Kota Makassar, benar. untuk masyarakat Kota Makassar. Kalau kita bilang masyarakat Kota Makassar, semua nih, baik itu dia pemerintahan, Ya, kan ada juga istri anaknya gitu, ya, ya. Baik anggota dewan, ada juga anak dan keluarganya dan konstituennya, seluruh Kota Makassar itu. Sehingga apabila terjadi pemangkasan, nah ini yang agak ngeri-ngeri ini urusannya nih, ya, gitu. Nah, di satu sisi kami melihat bahwa masih banyak pos-pos anggaran yang perlu kita kita bisa kita dapatkan, misalnya mungkin ya oleh pemerintah pusat atau pemerintah ya secara umum, bagaimana ini korupsi pengembalian uang, ya, ya, bagi orang-orang yang sudah terpidana gitu ataupun udah diputuskan bahwa dia positif korupsi, itu uang yang diambil jangan yang cuma dihukum saja, kasih terus pulang itu bulan. uangnya gitu terusannya itu. Nah, ini sekarang kan begini, ada satu kasus yang korupsi sekian triliun, Ya, ya, kemudian dihukum cuma 6 tahun. mhm. Nah, sampai ada yang viral itu digambar, kasih saya duit sejumlah triliunan itu
saya siap ditahan selama 6 tahun katanya gitu. Ya, tidak sebanding ya Pak ya. Ya, iya bolehlah dihukum seperti itu, tapi uangnya kasih pulang. Gitu. Nah, Ya, dan tidak ini kan juga sangat berguna untuk masyarakat gitu, iya misalnya benar. gitu, Iya, iya. untuk bisa diberikan kepada masyarakat. Ya, ini posisinya dilematis ya, Hmm. Pak ya. Memang semua akan mendukung ke arah efisiensi, tetapi apakah efisiensi itu benar-benar efisien dilakukan gitu dan efektif Hmm. ya gitu ya Iya. Pak. Jangan sampai berdampak terhadap kepentingan ataupun hak-hak masyarakat yang nantinya terpotong gitu atau Iya. terkebiri gitu istilahnya ya. Nah, jika dilihat dari postur anggaran pemerintah Kota Makassar di tahun 2025 ini, menurut Pak Anwar dari sisi mana yang mungkin masih bisa dilakukan efisiensi? Efisiensi itu bisa dilakukan di setiap dinas Mhm. yang ada di pemerintah Kota Makassar gitu. Oke. Nah, tentunya eh, kalau pemerintah kota menentukan sekian persen dari seluruh dinas, Mhm. maka dinas-dinas itu yang akan melihat skala prioritas Iya, mana hal-hal yang perlu dikerjakan gitu. iya. Sama juga kami di DPRD Kesekwanan yang melihat mana prioritas-prioritas yang perlu dikerjakan Mhm. dan mana yang tidak. Nah, disesuaikan Mhm. dengan anggaran yang diberikan. Tapi tidak ada Kan target ya Pak ya? Misalnya target efisiensi dari setiap daerah itu sudah ditentukan ada begitu? ada Oh ada ada ya? ditentukannya. Cuma saya belum tahu Ah, berapa iya. besarnya Oh, dan besar. berapa besarnya untuk masing-masing dinas gitu ya. Mhm. Cuman saya sudah mendengar secara tidak resmi sekian miliar lah untuk di DPRD yang akan dipangkas gitu. Nah, pesan saya, keinginan saya bahwa jangan sampai ini mengganggu pelayanan Iya. terhadap masyarakat, kemudian juga mengganggu pembangunan ataupun layanan-layanan yang diberikan untuk masyarakat. Nah, Mhm. kami merasa prihatin dengan adanya pemangkasan ini karena kita sudah pernah merasakannya kan. Iya. Kemarin waktu COVID kita refocusing dana, nyaris program-program pemerintah tidak ada yang jalan dan efeknya juga dirasakan oleh masyarakat. Gitu. Seperti itu. Iya, oke. Tapi hal ini sudah ada pertemuan begitu Pak dengan pemerintah kota membahas hal-hal urgent dalam Belum. langkah efisiensi ini. Ya, pemerintah Pak Wali baru bertugas di tanggal 3 Maret Tanggal 3 kemarin Maret ya, benar. secara resmi pakai pakaian dinasnya dan sejak itu mulai bekerja ya Mhm. untuk masyarakat Kota Makassar. Nah, Iya. kami sudah beberapa kali ketemu ya, Mhm. tetapi belum ada pembicaraan secara khusus ya Iya. terkait berapa anggaran yang dipangkas. Iya. Nah, tentunya kami di DPD ini ada tim yang namanya Banggar, ya, Badan Anggaran nanti yang akan berkomunikasi secara intens Iya. dengan pemerintah dalam hal ini Pak Wali dan Ibu Wawali, Iya. ya, untuk bisa mengetahui dengan pasti dan dengan jelas pos-pos mana saja ataupun anggaran-anggaran mana saja yang Iya, dipangkas. dalam pidato pada hari Sertijab itu sendiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin itu sudah menegaskan bahwa akan melakukan efisiensi anggaran di pemerintah Kota Makassar. Bahkan sudah disampaikan di dalam 1 tahun pertama itu bisa melakukan efisiensi sekitar 300 miliar. Menurut Pak Anwar itu make sense atau gimana Pak? 300 miliar dari sekitar 5 5 triliun triliun ya, ya 5 triliun. dari PAD APBD APBD kita ya, 5,7 triliun. itu tidak terlalu besar lah Triliun besar harusnya ya. ya, sekian persen lah itu saja gitu, tidak sampai 10% Nggak ya. sampai Nah, 10%. masih reasonable, Iya. masih kita mendukung itu. Cuman ya, Mhm. kalau misalnya jumlahnya seperti itu, kekhawatiran kita jangan sampai ini Iya. mengganggu eh, pelayanan ataupun kebaikan-kebaikan yang saya bilang manfaat-manfaat untuk masyarakat. Oke. Nah, tadi juga Pak Anwar nih pemirsa di solusimedia.id garis datar official ya, jangan lupa di subscribe menyampaikan bahwa ini memang sangat dilematis. Di satu sisi
ditargetkan juga untuk bisa mencapai target pelayanan kepada masyarakat ya. Kemudian di sisi lain harus melakukan efisiensi yang dikhawatirkan itu bisa saja mengganggu tadi kalau kata Pak Anwar kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan Hmm. untuk masyarakat. Nah, satu hal yang bisa dilakukan lagi sebenarnya tadi Pak Anwar menyampaikan solusi mungkin ya, memaksimalkan pendapatan ya Pak ya, Ya, memaksimalkan pendapatan untuk bisa mengcover ya budget-budget atau dana-dana yang dibutuhkan lebih ke depan untuk bisa dialokasikan ke program-program yang akan dipangkas itu kan Pak ya. Nah kira-kira kalau di Makassar ini menurut Pak Anwar di lingkup pemerintah Kota Makassar potensi-potensi pendapatan yang bisa dimaksimalkan itu seperti apa kalau dari kacamata unsur pimpinan di DPRD? secara pribadi saya melihat bahwa di Ya. Kota Makassar kan ada Perusda namanya. Mhm. Ya, bagaimana Perusda PDAM, Ya. bagaimana PD Parkir, ya, PD Pasar. Nah, Ya. ini harus memaksimalkan dan memaksimalkan ya, menggenjot lagi pendapatannya. Artinya juga mungkin secara audit ya, auditor itu juga memberikan laporan secara pencapaian. Nah, karena eh, saya memperhatikan, kita memperhatikan juga target-target pencapaian daripada dinas apa perusahaan-perusahaan itu masih kecil, masih belum tercapai gitu. Ya. Sehingga perlu kita maksimalkan. Nah, itu juga yang perlu kita angkat. Nah, di satu sisi juga misalnya perusahaan pasar ya, perusahaan pasar. Kita melihat pasar-pasar kita, kalau saya jalan ke pasar atau Depuli gitu, itu kondisinya masih sangat memprihatinkan ya, sehingga bocor gitu ya urusannya gitu. Ya. Penjual di tempat los penjual daging, penjual ikan itu sudah bocor-bocor, ditutup pakai tenda gitu. Nah, ini juga harus diperbaiki. Nah, sehingga nantinya pendapatan-pendapatan ya dari pajak, dari apa retribusi Ya. yang dibayarkan itu semakin besar. Nah, kalau itu besar ya efisiensi dari apa dari pemerintah, dari untuk dana pemerintah itu kan bisa kita minimalkan. Iya, sebenarnya kan ya, kalau mau lihat poin untuk efisiensi ini adalah anggaran yang tidak penting akan dipangkas kemudian dialihkan ke program strategis gitu ya yang benar-benar diperlukan. Tapi apakah pada saat penyusunan itu bukankah program-program strategis itu pun juga sudah ada alokasi dananya masing-masing ya Pak Anwar? Jadi maksud Ya, untuk dialihkan ini akan seperti apa nanti? ya inilah yang apa yang perlu di apa disinergikan Ya. ya, antara dana dari pemerintah kota, Mhm. dana dari provinsi Ya, maupun dana dari pemerintah dari pusat. pemerintah pusat. Nah, program-program strategis harusnya kan dananya turun dari Mhm. pemerintah pusat ya. Jangan ataupun ada tapi bagian kecil saja yang dibebankan untuk Pemerintah daerah kota, ya. Ya. pemerintah daerah. Nah, sehingga apa-apa yang disusun oleh dinas-dinas ini kan semuanya sudah apa prioritas dan urgen. Ya. Nah, kalau tidak urgen kenapa dikasih masuk? Benar. Ya kan, nah seperti itu. Nah, tetapi ada arahan ataupun juga penyampaian bahwa dan sekian yang prioritas itu harus dicari mana lagi yang lebih prioritas. Oke. Nah, pasti Ya. akan ada yang tereliminasi ataupun ada yang tidak Reschedule terkerjakan. gitu ya Pak. Kalau rezeki itu bagus sih, tapi kalau tidak mati ya apa tidak dilaksanakan ya kan kasihan. Ya. Nah, di lapangan kita masih melihat di masyarakat masih ada jalan-jalan yang rusak ya, masih ada selokan yang belum ada tutupnya. Ya. Masih ada drainase ya namanya, drainase yang dangkal perlu diperbaiki, dan itu semua kan tidak bisa jalan tanpa dana ya, karena harus perlu dana beli semennya, bayar tenaga kerjanya untuk bisa diperbaiki. Oke. Nah, kalau di apa di efisien kan ya kasihan. Iya, iya, benar.
Ini masa reses kan ya Pak ya, nanti akan Hmm. memasuki masa reses dan ini mungkin juga menjadi satu kesempatan ya untuk parlemen di DPRD Kota Makassar untuk melakukan kembali identifikasi begitu ya Pak. Apa-apa kira-kira program prioritas, lebih prioritas di atas yang prioritas begitu kan Pak, karena semuanya menurut Pak Anwar program itu sudah prioritas gitu, makanya sudah melalui pembahasan juga kan untuk sampai dituangkan ke belanja gitu, penggunaan pemanfaatan anggaran begitu ya Pak Iya. Anwar Farouk. Nah, hal-hal apa lagi yang tadi menurut Pak Anwar mungkin bisa melihat secara pribadi, oh memang tahu masih ada ini yang lebih prioritas daripada yang prioritas sekarang. Jadi ada prioritas satu, prioritas dua begitu Pak Anwar. Iya, masyarakat kan itu sederhana Ji, untuk Mhm. keinginannya. Yang penting eh, dia bisa memenuhi kebutuhan primernya, Iya. itu dulu Mhm. ya. Sandang pangan papan, Iya. makanan, pakaian gitu, kemudian perumahannya gitu. Nah, kalau ditarik keluar lagi ya, perumahan itu ya bukan saja rumah tapi jalanannya, selokannya Iya. gitu. Mhm. Makanan bukan saja nasi tapi ada sertaan-sertaan lainnya gitu. Nah, sehingga yang paling penting ini adalah program bagaimana masyarakat mendapatkan makanan ataupun pekerjaan dengan mudah Iya. gitu. Pekerjaan mudah didapatkan sehingga ada pencariannya. Masyarakat itu tidak sepenuhnya merondong sama pemerintah Mhm. gitu, minta subsidi. Yang pertama. Yang kedua, program kesehatan. Nah, juga perlu diberikan kepada masyarakat. Ya, syukur-syukur kalau masyarakat warga Makassar, Mhm. ya, KTP Kota Makassar itu Iya. gratis berobatnya, baik yang punya BPJS maupun yang tidak punya BPJS. Mhm. Sehingga kan sekarang kalau kita ke lapangan masih banyak yang perlu minta KIS gitu. Nah, Mhm. tapi kalau sudah digratiskan kan sudah bagus. Iya. Kemudian juga masalah-masalah lain yang memang menyangkut hajat kehidupannya orang masyarakat Kota Makassar Iya, ini iya. perlu. Kebutuhan-kebutuhan yang utama, yang primer Iya, tadi ya, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja iya, mungkin ya, dan tentu juga pembangunan infrastruktur ya. Di Kota Makassar tadi Pak Anwar sempat menyinggung masih banyak juga jalan-jalan yang lubang-lubang dan itu membutuhkan anggaran pastinya. Nah, sampai sejauh ini Pak di internal dewan sendiri tentu di pimpinan dan di masing-masing komisi pembahasan-pembahasan seperti apa yang sudah mulai diarahkan untuk menyesuaikan dengan program dari pemerintahan baru ini. Sudah mulai ada rapat-rapat pembahasan mengenai hal itu. kemarin kan masih penyampaian visi misi Iya. dari Pak Wali Iya. ya. Nanti akan dibuat LPJPD-nya gitu ya. Mhm. Kemudian juga dari visi misi itu juga nanti kita sesuaikan Oke. dengan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah saat Mhm. ini gitu. Nah, tetapi yang paling penting mudah-mudahan berkesesuaian antara Mhm. eh, program yang dijalankan dengan kebutuhan dana untuk dibelanjakan ataupun dipakai. Ya, itu memungkinkan untuk bisa langsung dieksekusi, Pak, di APBD pokok ini atau nanti akan dilakukan evaluasi kemudian itu diarahkan ke perubahan nanti. Apa yang dilakukan sekarang ini kan adalah agenda ya yang akan Agenda. dilaksanakan di 2025. Iya. Masukan-masukan dari Musrembang, Iya. masukan-masukan dari reses kita ya, itu diagendakan, disusun dan dibentuk dalam nanti action item yang akan dilakukan di tahun 2025, Mhm. di 2026. Nah, untuk 2025 ini kan sudah ada nih program-programnya yang masuk dalam DPA. DPA. Nah, DPA yang akan dikerjakan oleh pemerintah. Nah, ini yang kita khawatirkan ya, sampai yang sudah ada dituangkan dalam DPA ini ya terpangkas. Nah, Itu tetap jadi bisa rencana program bisa tetap, Pak. Bisa seperti itu. Masih. menyesuaikan dengan anggaran kan. Hmm. Nah, menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Nah, makanya ini Iya. saya kemudian jangan sampai program-program
yang sudah ditetapkan itu Mm-mm. ya itu tidak dikerjakan sehingga mengganggu layanan kepada masyarakat. Oke, apalagi memang itu juga tentunya kan sudah melalui pembahasan ya Pak ya, Iya, sebelum ditetapkan masuk dalam DPA begitu, dan iya, evaluasi ataupun monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan APBD itu sudah juga dilakukan sebelum dituangkan jadi dari tahun ke tahun itu secara tiap tahun ya, berkesinambungan ya ya, berkesinambungan. berkesinambungan secara terus menerus itu dilakukan evaluasi dan monitoring untuk kemudian dituangkan di APBD 2025 ya, atau di setiap tahun seperti itu Ya ya betul. Pak Ahmad. Nah, eh, untuk hal ini di 2025 monitoring ataupun pentingnya evaluasi dan monitoring dalam menjaga keuangan daerah itu masih bisa dilakukan Pak untuk kemudian dieksekusi di tahun ini. Di DPRD kan kami melakukan monex setiap 3 bulan, 4 bulan, 4 bulan, empat ya, bulan sekali. Jadi 3 kali monex kita dalam ya, dalam satu tahun. setahun. Ya. Ada. Di situ kita melihat bagaimana serapannya. Mhm. Jadi bulan April nanti ini setelah Lebaran, insya Allah kita akan melakukan monex pertama. Ya. Mhm. Sehingga di situ kita melihat Ya, anggaran-anggaran mana yang dipangkas. oke. Nah, seperti itu. Ya, ya. Jadi masih bisa memungkinkan Pak ya, itu action itemnya dilakukan memang di 2025 ini atau akan dituangkan di tahun depan. 2025 Mhm. apa yang perlu dilakukan di 2025 action item. Oke. Tapi itu disesuaikan dengan eh, budget yang sudah dicanangkan. Kan budgetnya sudah ada toh. Ya, Nah ini kan diserukan untuk dilakukan efisiensi. efisiensi. Nah Ya. itu menyesuaikan. Mhm. Nah mudah-mudahan tidak banyak-banyak. Seperti itu. Ya, Ya, mudah-mudahan tidak ya, ya, banyak-banyak ya. ya. Jadi karena memang semua juga H2C ini Pak. Hmm. Harap-harap Harap cemas. iya ya betul H2C. Menantikan efisiensi seperti apa nih yang akan Ya menjadi panduan nanti dari pemerintah yang baru di era betul. 2025 sampai 2029 ini. Sementara juga seruan efisiensi dari pemerintahan Prabowo, Presiden Prabowo itu juga ada beberapa yang harus ditindaklanjuti ya Pak di daerah, seperti makan yang akan nanti dialihkan ke makan bergizi gratis. Itu seperti apa Pak di parlemen menyikapi hal itu? Kalau makan produksi gratis bagus programnya dicanangkan gitu. Ya, Nah, cuma masih banyak program-program lain juga yang perlu dilakukan. Ya, kalau kami, saya melihat bahwa pendidikan gratis itu penting. ya, Artinya, bagaimana masyarakat ya bisa mendapatkan pendidikan yang bagus, mm-mm, tetapi bayarnya tidak mahal-mahal. ya, Nah, seperti itu. Nah, makan gratis ini kan juga bermasalah. Banyak cerita kita lihat juga ada cerita ya. ya, Anak itu makanannya disimpan. Buat apa? Baru pulang buat mamanya. ya. Gitu. Nah, Ada yang makannya setengah saja gitu mm, ya. Jadi bagus program pemerintah makan bergizi gratis ini, tetapi ada upaya yang lain untuk hal-hal yang strategis juga yang perlu diberikan kepada masyarakat. ya, oke. Karena ada juga kondisi di lapangan itu anak makan gratis, orang tua kehilangan pekerjaan yang akhirnya tidak makan-makan. Ya itu nih, seperti itu. Ya, Ya, makan pagi, makan siangnya gratis, makan malam, keluarganya di rumah kasihan. iya. Ya, karena harus ada efisiensi ya, Betul. efisiensi dari perusahaan tempat bekerja yang akhirnya karena program ini keluarga satu rumah malah tidak mendapatkan Iya, makan lagi. itu ya. Tapi Perlu apapun, diperhatikan oleh pemerintah, ya, baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kota dalam ini di wali kota di Kota ya, Makassar. ya, sejatinya niat makan bergizi gratis itu perlu diapresiasi, begitu Banyak ya Pak ya. kita perlu Jadi apresiasi. hanya mungkin sasaran dan instrumen-instrumen lain itu perlu diperhatikan Hmm. juga ya Pak, perlu diperhatikan instrumen-instrumen pendukung begitu Dan ya. itu juga mana Iya. makan begitu gratis itu juga mengambil banyak ini tenaga kerja, Hmm, suplai barang dan supaya jasa juga masuk iya ya betul. gitu. Artinya produksi makanan gitu. Bayangkan kalau misalnya satu perusahaan Ya, harus menyiapkan 3.000 makanan setiap hari ya.
bagaimana pekerjaannya. Saya dengar ada sekitar 47 orang pekerja per satu rumah produksi untuk makanan itu. Jadi membuka lapangan kerja Membuka gitu, lapangan membuka kerja, lapangan kerja. Iya, kemudian suplai barang juga iya, masuk. Nah, itu membangun perekonomian. iya. Tetapi hal yang lain juga, bahwa selain makan bergizi gratis, masih banyak hal yang lain seperti kepastian eh, tenaga pekerjaan untuk orang tuanya, ya. Bagaimana pembayaran pendidikan jangan mahal-mahal gitu. Iya. Nah, seperti itu. MPG ini mungkin sasarannya apakah di seluruh lapisan masyarakat, Pak, atau di klaster begitu masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, atau semua bisa mendapatkan makan Iya, bergizi gratis? di lapangan saya mau monitor ya, sekolah-sekolah ada yang dapat suplai makan gratis ini, bergizi gratis. Di sekolah anak saya Iya, ya, kebetulan sekolah swasta iya. ya. Ya, saya tanya, dapat makan siang dari pemerintah enggak? Oh, enggak, kita di sekolah juga ada makanannya itu Hmm, tadi itu. Ketika memang sudah include ya pembayaran dengan makanan saya, jadi iya. mungkin akan masuk, jadi mungkin tersegmentasi. Bersegmentasi Iya, ya, 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 karena nantinya tidak efektif begitu ya, Pak iya. ya. Eh, Double nanti makanannya disiapkan sekolah sama disiapkan oleh pemerintah. Ya, jadi memang harus ada segmentasi seperti yang Iya, disampaikan oleh Pak Anwar Farok ya. Nah, ini mungkin yang perlu disampaikan juga Pak Anwar, seperti apa pola-pola sinergi ya yang dibangun antara DPRD dengan pemerintah kota, karena ini em, koordinasi yang baik ini akan memastikan keselarasan begitu iya, ya Pak Anwar, antar program-program yang digagas oleh pemerintah Kota Makassar, kemudian dari eksekutif yang nantinya akan melakukan pengesahan terhadap program-program tersebut dan melakukan evaluasi ya dan monitoring. Jadi perlu memang ada komunikasi yang sering-sering begitu Pak Anwar. iya, Ya, betul. Artinya begini, ya, kita sering berkomunikasi dengan Pak Wali ya. ya, Kemudian juga tentunya kalau ada program-program yang strategik yang harus dilakukan, Pak Wali juga mungkin akan menyampaikan kepada pimpinan di DPRD. ya. Kalau perlu kita rapatkan secara rapat diperluas, ataupun kita yang berkonsultasi dengan Pak Wali untuk hal-hal tertentu, atau ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Ya, tapi ini memang masih awal ya Pak ya, wali kota Ya, baru dilantik semua wali baru. kota. Iya, Jadi DPRD juga baru baru ya, benar. kemudian pemerintahannya juga baru, Iya, ASN-nya yang lama-lama. Tapi iya, ya insya Allah kita yakin iya, ya, untuk masyarakat Kota Makassar kita uh, bekerja memaksimalkan potensi yang ada ya, baik itu modal, iya. dana, baik itu tenaga kita ya, eksekutif, legislatif sepatutnya bekerja semaksimal mungkin untuk masyarakat. Iya, iya. Pak, kalau bisa disampaikan sekarang ini di Dewan lagi apa nih agendanya, Pak? Kita persiapan reses. Persiapan Insya reses. Allah di tanggal 10 sampai dengan 15 di bulan ini Iya, akan diadakan reses di reses. bulan ini. Nah, kemudian setelah itu kan kita ada lebaran ya, setelah lebaran rapat-rapat dan agenda-agenda lain. Iya, Tetapi di pertengahan bulan ini agendanya reses turun ke reses masyarakat. turun ke masyarakat. Ya, Oke, jadi siap-siap turun ke masyarakat ya Pak Anwar ya, untuk ya. bisa memastikan apakah program-program sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sebenarnya di agenda reses itu apa saja yang akan disampaikan, Pak? Begini, kami ini anggota dewan juga, kalau kita reses ini agak malu sama masyarakat ya. Iya, kenapa, Malunya Pak? kenapa? Karena setiap kali kita reses, Iya, persoalan yang disampaikan hampir itu saja. Nah, gitu. Itu artinya begini, kalau itu saja iya. berarti oleh pemerintah apa yang dikeluhkan belum selesai ya. Misalnya kita temukan ini jalanan nggak diperbaiki, sudah 6 tahun urusannya gitu. Nah, Iya, berarti kalau 6 tahun itu ya 3 kali 18 kali reses gitu ya, iya, iya. belum dikerjakan gitu. Nah, setelah kita telisik ke dinas PU, bagaimana nih, kenapa nggak dikerjakan gitu. Nah, ada macam-macam masalahnya. Ada pertama, tanahnya sengketa,
jalan itu ya, bukan milik apa Pemda gitu segitu. Atau kadang-kadang memang ketersediaan bahannya tidak ada gitu segitu. Nah, ataupun belum teranggarkan, Hmm. dikalahkan oleh prioritas lainnya. Nah, sehingga kalau kita turun ke masyarakat ini agak ngeri-ngeri juga gitu kan ya. Nah, kalau di situ pasti ini masalahnya nih katanya gitu. Nah, yang paling sering muncul ada masalah kalau ibu-ibu posyandu. Nah, Ya. karena posyandu kan ini belum teranggarkan di apa di pemerintahan kota. Jadi kayak anak tiri tidak ada yang urus ki Hmm. di puskesmas, yang di ini kan adalah nakesnya saja programnya ya. Kemudian di dinas PU tidak ada anggaran untuk membangun posyandu itu. Tapi ke depan kita lihat mudah-mudahan Termasuk turun ke mitra ya, ke mitra kerja dari parlemen, reses itu. pada saat kita reses mitra kerja turun gitu. Oh, Maksudnya mitra dinas atau iya mitra dinas. mitranya dinas? Iya, Dinas iya. mitra tidak Oh, gitu. mitra tidak dinas ya. Jadi di setiap anggota dewan kan Iya, menempel kepada komisi. iya. Nah, di komisi ini adalah mitra-mitranya dibagi, Hmm. ya di komisi infrastruktur, ada kesejahteraan. Nah, di setiap reses dinas-dinas itu turun juga Bersama-sama. bersama gitu. Oke. Jadi pada saat kita duduk berhadapan dengan masyarakat gitu, nah, kita bisa mengajak, ya, mengajak Hmm. untuk maaf tadi kalau itu musrembang dinasnya turun. Iya, Nah, dinas. kalau reses khusus Khusus anggota dewan anggota dewan. yang datang menyerap aspirasinya masyarakat. Oh, Kenapa dia masing-masing konstituennya atau tidak, Pak? iya masing-masing konstituennya gitu. Masing-masing Nah, konstituen. tidak mungkin orang yang tidak kenal yang kita panggil gitu. Nah, tapi kita panggil masyarakat konstituen kita. Hmm. Nah, agar kita dengar apa masukannya. Nah, Oke. kalau ini dinas tidak ikut Iya. gitu karena takutnya ada hal-hal yang dia ingin suarakan tapi tidak tidak ini tidak dia Sungkan bisa tidak ya? tidak sungkan ki Iya, karena ada dinasnya dinas. Oh, oke. Dan itu diberi waktu selama 5 hari, Pak. Dari 5 tanggal hari 10 sampai tanggal 15. 10 11 12 6 hari 6 hari. 10 sampai 15 ya. Kemudian 1 hari 1 titik jadi 6 titik kan setiap anggotanya. Satu hari satu titik Satu saja hari ya. 1 titik. Oke, karena ini bulan puasa mungkin nanti akan dirangkaikan dengan buka puasa ya, Pak. Dengan konstituen. Jangan kita buka puasa di rumah jadi kita enakan siang aja. Oh, siap. Tapi alhamdulillah Iya, sekarang dapat jadi nasi kotak toh nasi kotak. yang dimakan di pasar maghrib gitu. Iya, iya, Dan juga ada uang transportnya lah dari pemerintah iya dari ya pemerintah untuk ya. warga yang hadir. Ya, baik ya. Kita sudah sampai di akhir perbincangan di Parlemen Update dan Anda semua yang akan menyaksikan, yang sedang menyaksikan perbincangan ini sudah mendapatkan mungkin insight ya bahwa oh ternyata hal-hal seperti ini juga yang akan dilakukan dijajaki di tingkat parlemen untuk breakdown efisiensi ya dan tentunya di parlemen di DPRD sendiri tujuannya adalah bagaimana hak-hak kita masyarakat ini bisa tetap terlayani, bisa tetap ada, bisa tetap diperhatikan ya Pak Anwar. Ya, Nah, karena itulah tugasnya DPRD sebagai uh, lembaga yang akan menyuarakan aspirasi rakyat ya Pak Anwar. ya, Nah, penyambung lidah rakyat. penyambung lidah rakyat dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat ya. Ya, Ya baik Pak Anwar, di akhir sesi ini mungkin bisa menyampaikan harapan, kemudian statementnya ya untuk kepemerintahan baru dan termasuk upaya-upaya efisiensi yang akan dilakukan. ya. Pertama yang saya ingin sampaikan agar masyarakat mudah-mudahan bisa dengan tenang menyelesaikan Ramadan ini dan setelah Ramadan terlahir suci kembali. Ya, Suci amin. kembali itu artinya apa? Diampuni dosa-dosanya. Karena dalam hadis disampaikan bahwa rugi itu orang apabila dia menemui bulan suci Ramadan, ya, tetapi bulan Ramadan itu tidak menyebabkan dosa-dosanya diampuni. Nah, yang bilang rugi ini malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Nah, yang mengaminkan Rasul. Nah, kata Rasul amin. Nah, sehingga kita harus benar-benar Ya, supaya tidak termasuk orang yang didoakan itu ya kita maksimalkan Ramadan. Nah, itu yang pertama. amin. Ya, Yang kedua, selaku anggota dewan saya berharap mudah-mudahan program dari
pemangkasan biaya-biaya untuk pembangunan dan dana pembangunan ini tepat sasaran, artinya tidak terlalu banyak yang dipotong 13 miliar itu ya, kelihatannya tidak banyak 5 miliar gitu ya, tetapi mudah-mudahan tidak berdampak besar terhadap masyarakat. Ya, Itu. baik. Terima kasih banyak Pak Anwar Farouk, salah satu unsur pimpinan DPRD Kota Makassar, menjabat sebagai Wakil Ketua 2 di DPRD Kota Makassar, dan beliau juga sekaligus Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera. Ya, terima kasih ya Pak. Baik, Selamat terima berpuasa, kasih. Kipah sehat-sehat selalu. Sampai Terima berjumpa lagi di kasih. edisi berikutnya ya untuk Siap, Pak saya Ganjar. siap pokoknya untuk bersama dengan masyarakat Ya, dan dengan Radio Solusi solusimedia.id. Media. Ya, terima kasih banyak Pak sekali lagi, dan kita cukupkan sampai di sini untuk edisi Parlemen Update kali ini. Berjumpa lagi di edisi berikutnya. Pastikan jangan lupa subscribe ya di solusimedia.id_official ya. Saya Silvana mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.